Dari kematian Amba lahirlah takdir Bisma. Kelak, hanya dia yang akan menjemput Bisma. Langit telah menuliskan takdir Bisma, namun roda nasib terus berputar. Di kerajaan Kasi, para satria dari seluruh penjuru negeri pun datang untuk memperebutkan kehormatan dalam sayembara tiga putri. Ketiga putri jelita diperkenalkan kepada seluruh satria yang datang dari berbagai negeri. Mereka adalah Amba, Ambika, dan Ambalika. Sayembara agung itu memiliki syarat berat. Siapapun yang ingin meminang tiga putri harus mengalahkan dua kakak mereka, dua satria sakti yang berdiri di tengah arena, dan pertarungan segera dimulai. Namun tidak ada yang mampu menandinginya. Kedua satria itu hanya tersenyum sinis, mengejek semua penantang. Dua satria berdiri dengan sombong di tengah arena di antara para penantang yang telah tumbang. Namun tiba-tiba, seorang satria meloncat ke tengah arena. Dia adalah Bisma. Kedua satria mundur sejenak, lalu langsung menyerang Bisma bersamaan. Pukulan, tendangan, dan tangkisan saling beradu dalam duel sengit 1 melawan 2. Namun Bisma bergerak lebih cepat. Dengan satu lompatan dan tendangan memutar, kedua kakinya menghantam dagu mereka sekaligus. Dan dalam sekejap, kedua satria itu pun terkapar. Bisma berdiri tegak dan berkata, Aku Bisma utusan Hastina. "Jika masih ada yang tidak terima, majulah semua." Para satria pun menyerang bersamaan. Namun tak seorang pun mampu menandingi kekuatannya. Semua menyerang. Bisma melawan sengit dengan tenaga dalam yang berputar dahsyat. Bisma merobohkan para penyerang. Dan di tengah arena yang sunyi, ia mengangkat tangan, tanda kemenangan. Namun kemenangan Bisma tak berlangsung lama. Dari gerbang arena, muncul seorang satria berjalan perlahan. Aku Salwa, kamu belum menang. Dengan wajah penuh amarah, ia langsung menyerang Bisma tanpa ragu. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya sama sakti. Pukulan demi pukulan saling beradu. Tendangan demi tendangan saling dibalas. Tenaga dalam mereka bertabrakan di tengah arena. Para satria hanya bisa menyaksikan dengan tegang. Namun pada akhirnya, Bisma menemukan celah. Dengan satu tendangan terakhir yang dahsyat, kakinya menghantam telak dagu Salwa. Salwa terpental dan jatuh lemas di tanah arena. Salwa akhirnya tak mampu lagi melawan. Napasnya berat menahan amarah dan kekalahan. Dengan wajah penuh kesal, Salwa bangkit. Ia menghantam batu di sampingnya tanpa berkata. Salwa berbalik dan berlari, meninggalkan arena dengan amarah yang membara. Setelah Salwa pergi, Bisma berdiri diam sejenak di tengah sayembara. Matanya tenang, seolah masih menunggu penantang terakhir. Dengan langkah mantap, Bisma berjalan menuju pendopo. Tempat raja dan tiga putri menanti. Wajah sang raja terlihat gembira, lalu memperkenalkan ketiga putrinya. Dua putri menatap Bisma dengan kagum, namun satu di antara mereka berbeda. Putri Amba menunduk murung, seakan hatinya telah memilih jalan lain. Sayembara telah usai. Tak ada satria yang mampu menandingi Bisma. Ia membawa tiga putri kerajaan. Kereta kerajaan pun berangkat, meninggalkan negeri Kashi, menembus hutan dan kabut pagi. Mereka menuju satu tujuan, Kerajaan Agung Hastina. Takdir besar Bisma pun mulai bergerak. Kereta kerajaan Bisma perlahan memasuki Taman Sari Hastina. Di halaman istana, Raja Wicitrawirya dan Ratu Satyawati telah menanti dengan penuh harap. Bisma melangkah turun dari kereta, lalu dengan hormat memperkenalkan ketiga putri itu kepada Raja dan Ratu Hastina. Di Taman Sari Hastina, Dewi Amba menemui Bisma dan mengungkapkan isi hatinya. Kanda, sebenarnya hatiku milik kekasihku, Prabu Salwa. Amba menjelaskan
bahwa ia mengikuti sayembara hanya karena tuntutan tradisi kerajaan dan sejak awal ia yakin bahwa Salwalah yang akan keluar sebagai pemenang. Bisma pun berkata, Bila itu kehendak kamu, temuilah Salwa kekasihmu. dengan kebijaksanaan seorang satria, Bisma mengizinkan Amba untuk kembali kepada kekasihnya. Tanpa menunda waktu, Amba pun segera berangkat menuju kerajaan Salwa dengan harapan untuk kembali kepada cinta yang ia yakini. Amba datang menemui Salwa dengan penuh harapan. Ia yakin dapat kembali kepada lelaki yang dicintai. Namun Salwa hanya terdiam. Tanpa sepatah kata, ia berbalik dan berjalan meninggalkan Amba menuju taman. Amba pun mengejar dan berkata, Salwa, aku datang untukmu. Maaf, aku tidak bisa. Aku sudah kalah, Risema. tetapi Salwa berkata bahwa dirinya telah kalah dari Bisma dan harga dirinya sebagai raja telah hancur. Mendengar itu, Amba tak mampu menahan air matanya. Tanpa tujuan yang pasti, ia akhirnya kembali menuju Hastina, membawa luka dan kesedihan di hatinya. Dengan hati yang hancur, Amba kembali ke Hastina. Langkahnya pelan, namun penuh dengan beban. Ia mencari tempat Bisma yang sedang berdiri dalam diam. Amba menatapnya dengan luka yang dalam. Bisma pun menyadari sesuatu yang salah telah terjadi. Di hadapan Bisma, Amba menangis pilu. Air matanya jatuh tanpa henti, menyimpan luka yang dalam. Dan perlahan, dia pun bicara menuntut Bisma. Hidupku hancur. Kanda harus bertanggung jawab. Bisma terdiam, lalu menjelaskan. Amba, aku terikat sumpah. Aku tak bisa menikahimu. Dan di antara mereka, takdir pun menjadi jurang yang tak terjembatani. Meski telah mendengar sumpah Bisma, Amba tak mampu menerima takdir itu. Dengan langkah penuh luka, ia terus mengikuti Bisma, tak peduli harga diri yang kian runtuh. Dengan suara bergetar, ia memohon, "Jika aku tak bisa menjadi istrimu, izinkan aku menjadi pelayanmu." Jadikan aku pembantumu. Tidak bisa, Amba. Namun Bisma tetap berjalan, teguh dalam sumpahnya. Kemanapun ia melangkah, Amba terus mengejar. Mengulang harapan yang sama, meski hatinya perlahan hancur dalam diam. Di suatu senja sunyi di hutan istana, Bisma berlatih memanah, tenang, dan tak tergoyahkan. Namun, Amba kembali datang dengan hati yang tak pernah lelah memohon. Tatapan Bisma mulai terusik Kanda, hingga dengarkan ia aku. mengangkat busurnya. Hanya untuk menakuti, bukan melukai. Namun takdir berkata lain. Panah itu melesat, menusuk dada Amba. Bisma tersentak dan berlari memeluknya. Dalam napas terakhirnya, Amba menatap penuh luka dan dendam. Kelak, hanya aku yang akan menjemputmu. Dan hening pun menjadi saksi awal dari takdir yang tak terelakkan. Kelak hanya aku yang akan menjemputmu. Dari cinta yang ditolak, lahirlah kutukan yang tak akan pernah padam hingga akhir zaman. Cerita selanjutnya. Bisma A, penyangga kerajaan. Silakan subscribe channel kami.